Bab 3334. Itulah betapa kerennya. Mari. Di langit, Mileye berdiri dengan pedangnya, menatap dengan bangga para roh dewa yang hadir. Bertarung sekaligus. Satu orang melawan semua roh dewa. Di dalam arena, roh dewa semuanya marah, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya lebih dulu. Hanya karena pedang dari Raja Pengandal Dukungan di depan mereka bisa menghancurkan tubuh utama mereka. Mereka bisa bersikap semena-mena dan meremehkan di tempat ini karena mereka memiliki tubuh abadi. Namun, di hadapan pemuda ini, mereka kehilangan kekebalan tersebut. Ini seperti beberapa pengguna internet di dunia nyata yang selalu berbicara besar di dunia maya, memandang seolah-olah mereka nomor satu, tetapi ketika di dunia nyata, mereka justru penuh ketakutan. Pada saat itu, Dewa Perang Zhong Zhan tiba-tiba melangkah maju dengan perlahan. Dia menghadap Mileye tanpa banyak omong, langsung berubah menjadi sinar pedang dan lenyap di tempat. Dewa Perang Zhong Zhan mengerutkan kedua matanya, mengangkat tangannya dan melepaskan pukulan. Boom! Sejumlah cahaya hitam tak terbatas mengalir keluar dari tinjunya. Dengan dentuman keras yang menggema di antara langit dan bumi, Dewa Perang Zhong Zhan dan Mileye bersama-sama mundur berkali-kali. Ketika Dewa Perang Zhong Zhan berhenti, lengannya segera terbelah dan darah hitam tak terhitung terus mengalir. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Dewa Perang Zhong Zhan mengangkat kepala, menatap Mileye dengan kejutan di matanya. Dia hendak bicara, tetapi pada saat itu, Mileye langsung lenyap di tempat. Ses! Sebuah sinar cahaya pedang menyapu melalui medan pertempuran. Raja Dewa Zhong Zhan mengecilkan pupil matanya tiba-tiba berlari ke depan dan dengan gerakan tersebut, ruang waktu di tengah medan pertempuran langsung merajut seperti kawat kusut. Pada saat yang sama, gelombang serangan cahaya hitam tak terhitung terus mengalir dari tubuhnya. Dengan penuh keberanian, dengan dentuman keras, ketika pedang dari Mileye berayun turun, sinar hitam langsung hancur berantakan. Pada saat berikutnya, Raja Dewa Zhong Zhan langsung terpental keluar hingga puluhan ribu zang dan begitu ia berhenti, tangan kanannya benar-benar terbelah. Ses! Pada saat yang sama, sebuah sinar pedang tiba-tiba menusuk. Raja Dewa Zhong Zhan merasa ngeri dalam hatinya, ia terus mundur, namun kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan pedang Mileye. Saat pedang itu mendekati, tiba-tiba kening Mileye berkerut dan ia dengan tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya. Dengan dentuman keras. Saat pedang itu turun, sinar pedang tiba-tiba meletup dari depan Mileye. Mileye terus-menerus mundur puluhan ribu zang sekaligus. Setelah Mileye berhenti, ia menatap seorang tetua berambut putih di depan Raja Dewa Zhong Zhan. Di tangan tetua berambut putih itu, ada sebuah kitab kuno yang bersinar-sinar. Tetua berambut putih melihat Mileye, "Kamu sangat sombong." Mileye tersenyum dan pada saat berikutnya, ia tiba-tiba menghilang di tempat. Seiring dengan suara pedang, sebuah sinar pedang langsung menuju tetua berambut putih. Pada saat yang sama, tak terbatasnya jiwa pedang dunia terus mengalir ke dalam pedang biru gaib. Tetua berambut putih mengerutkan kedua matanya, tiba-tiba ia mulai melafalkan mantra. Boom! Dalam sekejap, sebuah cahaya emas meletus dari buku kuno di tangan tetua itu. Dalam cahaya emas tersebut, penuh dengan aksara kuno yang misterius. Kekuatan yang sangat besar dengan segera menghancurkan seluruh galaksi. Keduanya bersitegang dengan dentuman keras. Saat sinar pedang dan cahaya emas meletus, medan pertempuran tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan dan di dalam ruang waktu yang gelap dan tak terbatas, tetua berambut putih terus mundur.
Saat ia mundur, buku kuno di tangannya mulai hancur. Melihat adegan ini, wajah tetua berambut putih penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, sebuah pedang lagi muncul. Pupil mata tetua berambut putih menyusut tiba-tiba. Ia dengan cepat mengucapkan mantra. Tiba-tiba, sejuta cahaya emas muncul di dahinya dengan dentuman keras. Namun, cahaya emas sejuta zang itu tetap tidak mampu menahan pedang biru gaib milik Mileye, pecah begitu bersentuhan. Ses! Di depan semua orang, pedang biru gaib milik Mileye langsung menusuk di antara alis tetua berambut putih. Pupil mata tetua berambut putih menyusut tiba-tiba, terkejut dan ketakutan. Selamatkan aku. Setelah ia berbicara, Raja Dewa Zhongzhan langsung meluncur ke arah Mileye. Pada saat yang sama, bayangan tiba-tiba meluncur ke arah Raja Dewa Zhongzhan. Itu adalah Ladiaan. Dengan dentuman keras, Ladiaan dengan kejam berhasil menghentikan Raja Dewa Zhongzhan di tempat. Raja Dewa Zhongzhan menatap Ladiaan, hendak menyerang lagi, tetapi pada saat itu, terdengar suara jeritan menyedihkan dari samping. Raja Dewa Zhongzhan tiba-tiba berbalik dan melihat, di mata semua orang, tetua berambut putih langsung ditelan oleh pedang biru gaib. Boom! Pedang biru gaib melepaskan aura kuat dan mengejutkan. Suara gemuruh pedang bergema di langit, meresap ke seluruh ruang kosmos. Setelah jiwa tetua berambut putih ditelan, di tengah medan pertempuran muncul asap putih dan asap itu perlahan-lahan menyapu pergi. Sudah mati. Melihat adegan ini, wajah para roh dewa di medan pertempuran seketika pucat. Wujud utamanya sudah mati. Raja Dewa Zhongzhan melihat ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Mileye melihat pedang biru gaib di hadapannya. Setelah menyerap jiwa lawannya, basis kultivasinya sekali lagi mengalami peningkatan besar. Mileye meraih pedang biru gaib dengan tangannya. Pada saat itu, Jiwani tiba-tiba bersemangat. Tuan muda, energi jiwa orang-orang ini sangat kuat. Jika aku bisa menyerap lebih banyak, mungkin aku bisa mencapai terobosan lagi. Suara Jiwani tidak tersembunyi, sehingga semua roh dewa di medan pertempuran bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata Jiwani, wajah para roh dewa menjadi semakin suram. Ini sama sekali tidak memberikan mereka sedikit pun wajah. Mileye tersenyum, aku akan memberi kamu lebih banyak kesempatan nanti. Lagi pula, roh dewa banyak. Berani sekali. Dewa berjubah merah tidak bisa lagi menahan diri dan berdiri. Namun, begitu ia berdiri, seberkas cahaya pedang langsung menghujam ke arahnya. Boom! Dalam sekejap, roh dewa berjubah merah langsung dipotong hingga puluhan ribu zang jauhnya. Pada saat berikutnya, bayangan tiba-tiba berkelebat di medan pertempuran. Ses! Di mata semua orang, pedang biru gaib langsung menusuk di antara alis roh dewa berjubah merah. Boom! Pedang biru gaib mulai dengan ganas menyerap jiwa dewa berjubah merah. Roh dewa berjubah merah terkejut dan ketakutan. Ia segera berteriak, "Selamatkan aku! Tolong selamatkan aku!" Namun, roh dewa-dewa lainnya di medan pertempuran tidak ada yang berani bergerak. Melihat adegan ini, roh dewa berjubah merah segera marah. Kita semua menyerang bersama, bagaimana dia bisa menghadapi kita semua? Mendengar ini, beberapa roh dewa segera merasa terpicu. Pada saat itu, Mileye berbalik dan melihat para roh dewa, "Ayo." Setelah perkataan itu, telapak tangannya terbuka, di belakangnya, ribuan pedang dunia muncul. Melihat adegan ini, wajah para roh dewa seketika berubah dramatis, tidak berani melakukan gerakan apapun lagi. Melihat ini, roh dewa berjubah merah tiba-tiba terlihat putus asa. Sementara itu,
wanita berpakaian putih yang kultivator pedang tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan bergegas ke depan. Melihat adegan ini, roh dewa berjubah merah tiba-tiba merasa putus asa. Tidak, Lindsay, cepat pergi. Wanita berpakaian putih, seorang kultivator pedang, langsung menusukkan pedangnya di antara alis Mileye. Mileye tidak menghindar. Namun, pada saat berikutnya, Mileye langsung menelan pedang wanita berpakaian putih itu. Pada saat yang sama, sebilah pedang dunia langsung menusuk di antara alis wanita tersebut. Boom! Wanita berpakaian putih langsung membeku di tempat. Tidak! Dewa berjubah merah menggeram, marah. Mileye melirik dewa berjubah merah, kamu bicara terlalu banyak. Roh dewa berjubah merah memandang Mileye dengan kemarahan, kamu. Mileye menusuk dengan pedang. Ses. Kepala roh dewa berjubah merah langsung terlepas. Sementara itu, pedang biru gaib dengan cepat menelan jiwa dewa tersebut, dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, jiwa dewa itu lenyap tanpa sisa. Mileye membiarkan telapak tangannya terbuka dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Saat itu, aura pedang biru gaib semakin kuat. Melihat ini, Mileye merasa senang. Jika terus menelan roh dewa-dewa ini, pedang biru gaib mungkin benar-benar bisa mencapai terobosan lagi. Tapi tiba-tiba, wanita berpakaian putih yang kultivator pedang di depan Mileye tiba-tiba mengeluarkan suara bingung, mengapa? Mileye membatalkan pikirannya dan melihat wanita berpakaian putih di depannya. Wanita itu menatapnya dengan bingung, mengapa pedangku tidak bisa melukaimu? Mileye menjawab tenang, aku memiliki tubuh tak terkalahkan sejak kecil, kebal terhadap semua jenis pedang. Wanita berpakaian putih itu marah, bagaimana mungkin? Mileye berkata dengan tenang, aku juga merasa ini sangat tak masuk akal, tetapi tidak ada cara, begitulah adanya, aku memang seperti itu. Wajah wanita berpakaian putih membeku. Pada saat itu, Mileye mengayunkan lengan bajunya dan pedang biru gaib langsung menusuk di antara alis wanita berpakaian putih. Boom! Pedang biru gaib mulai dengan ganas menelan. Mileye berbalik dan pergi. Tetapi pada saat itu, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meluap dari kedalaman ruang angkasa. Boom! Dalam sekejap, seluruh galaksi langsung mendidih. Mileye menghentikan langkahnya. Dia tahu, sesosok besar dan kuat sejati telah muncul. Bersambung.